Iya, baik. Terima kasih kepada kakak-kakak yang sudah hadir pada Jimit kita malam ini. Tatap Maya yang ke-8 pada modul 16, yaitu pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK. Nanti kita pada Jimit kali ini membahas tentang backward design. Backward design, ya kakak-kakak. Nah, silakan kepada untuk open kamera biar Jimit kita lebih enak lah berinteraksi ya. Baik kakak-kakak, sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu. Doa yang pembuka dibawa oleh Kak Lastu. Silakan Kak Lastu, doa pembuka kita malam ini Kak. Baiklah, Bapak Ibu, sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih Tuhan, pencet kami padamu Tuhan, pada malam hari ini kami masih sehat dan kuat ya Tuhan. Tuhan, pada malam hari kami memulai pelajaran kami di minggu 1, 6, C2. Sekiranya apakah pelajaran nanti Tuhan menjadi bekal kami untuk anak didik kami. Terima kasih Tuhan, anak didik kami. Tuhan, dengan anakmu Yesus pun kami. Amin. Baik, terima kasih kepada Kak Lastu yang telah membawakan doa pembuka Jimit kita malam hari ini. Terima kasih ya Kak Lastu ya. Nah, baik pada peserta sekalian, kalau bisa on kamera lah ya, biar enak Jimitnya. Aku jadi bisa melihat kakak-kakak, apalagi pada saat interaksi. Nanti begitu kakak-kakak off kamera, aku nggak tahu mau ngomong sama siapa, ya kan? Oke kakak-kakak, kita tetap semangat pada setiap Jimit. Harapannya kakak-kakak tuntaskan kegiatan ini sampai akhir. Ingat kakak-kakak, pemerintah dalam membuat diklat kalau sudah sampai 3 bulan, pasti ada kebermanfaatan yang sangat vital. Pasti ada kebermanfaatan yang sangat vital. Percayalah kakak-kakak. Ya, kalau udah sampai 3 bulan, blended learning sistemnya, tatap maya atau dan tatap muka, pasti kebermanfaatannya ada yang sangat urgent atau vital dia nantinya gitu. Bisa saja nanti kebermanfaatan sertifikat kakak tak tak terduga-duga kakak jadi peran penting dalam keprofesian kakak, dalam profesi kakak. Percaya kakak-kakak. Ya, untuk mendapatkan perolehan nilai yang amat baik, kakak-kakak harus hadir pada Jimit, kemudian tugas-tugas dikerjakan, dan juga hadir pada tatap muka. Ya, kakak-kakak, ingat garis bawahi tadi yang saya bilang, kebermanfaatan untuk diklat PKG PJOK ini yang sudah dibuatkan oleh pemerintah pasti sangat vital. Percaya kakak-kakak, nanti nggak terduga nanti kakak-kakak, sertifikat kakak itu nanti sangat berarti, pasti sangat berarti. Dan kakak-kakak nggak akan menyesalinya itu. Oke kakak-kakak, penilaian ada di tangan Fasil kakak-kakak. Fasil melihat siapa yang aktif, siapa yang tidak aktif, siapa yang mengerjakan LMS, siapa yang tidak mengerjakan LMS, siapa yang sering tampil berbicara. Nah kakak-kakak, ambil hati Fasil dengan cara hadir di Jimit, kemudian aktif berbicara, kemudian open mic, kemudian open kamera. Predikat nilai kakak-kakak pada saat untuk ke terbitnya sertifikat itu harus kakak peroleh dengan kalimat sangat baik. Karena ada 4 kakak-kakak predikatnya, yaitu kurang, cukup, baik, sangat baik. Terlalu sayang kakak-kakak mendapatkan predikat cukup. Sudah capek-capek mengikuti selama 3 bulan, ya kan? Mengerjakan LMS. Rupanya predikatnya keluar nanti kategori cukup dia.
Baik kakak-kakak, saya bukan mau ngapa-ngapain, cuma mau memotivasi kakak-kakak sekalian agar setiap pertemuan kita baik di daring maupun di luring, baik di LMS, saling menghargai, saling menghormati, dan mudah-mudahan termotivasi kakak-kakak. Termotivasi, saya cuma ingin memotivasi aja, nggak lebih daripada itu, biar tetap semangat ya. Ya kakak-kakak ya. Artinya kita karena gini kakak-kakak, habis tatap maya ini kita ketemunya seminggu lagi. Iya kan? Kita akan bertemu seminggu lagi kakak-kakak di hari Rabu. Nah, dengan durasi yang seperti itu, saya jadi aktif di WA group untuk mengingatkan kakak-kakak dalam berselancar di LMS. Harapannya dengan aktifnya saya mengingatkan kakak-kakak berselancar di LMS, iya kan, kakak-kakak respon gitu untuk benar-benar berselancar di LMS. Maksudnya berselancar itu kakak-kakak mengerjakan tugas-tugasnya ya, mengerjakan tugas-tugasnya dan juga membaca modul-modul yang ada di dalam LMS tersebut. Karena begitu kakak cuekin LMS-nya, hancur kak, hancur pada materinya, nggak tahu mau ngapain di Jimit nanti, iya kan? Kemudian hancur pada pengerjaan tugas-tugasnya, nggak tahu dia mau ngapain tugasnya itu. Terbukti kakak-kakak, kita nggak bisa pungkiri. Aku periksa tugas kakak-kakak, asli nggak ada kakak-kakak, ya, asli nggak ada yang ngerjain, cuman Kak Lasto, Kak Nila ya. Yang lainnya nggak ada. Aku bisa nanti share screen ini sebentar. Nggak apa-apa kakak-kakak, kita lambat aja pada materi ini. Aku coba share screen ya kakak-kakak. Biar kakak-kakak nggak ini nggak lupa, harapannya jangan lupa. Asli kosong. Cuman Kak Nilasari sama Kak Lasto. Kak Nilasari itu di 15D juga belum selesai. Diselesaikan ya Kak. 14E juga, 14E. Kemudian Kak Lasto 12D Kak Lasto. 12D belum itu. 12D kemudian 16C1, 16C1. Kak Adolf belum ada sama sekali. Belum ada sama sekali. Oke. Dan yang lain juga belum ada sama sekali. Oke kakak-kakak, artinya apa ya mau aku bilang ya? Aku terus ingatkan tugas-tugasnya agar berselancar di SMS, dikerjain, nggak tahu mau bilang apa lagi. Entah kesannya sepele atau bagaimana kurang tahu saya. Tapi yang pasti kakak-kakak, aku udah kasih tahu, raihlah nilai predikat amat baik nanti pada sertifikatnya, ya kan? Jangan jadi sia-sia kakak-kakak. Artinya kalau ada kendala silakan telepon pasilnya kakak-kakak, pasti ada jalan keluar, pasti ada solusi, pasti kak, tidak ada jalan, nggak jalan keluar, pasti ada jalan keluarnya. Japri pasilnya, telepon pasilnya, minta apa pendapat atau solusi bagaimana dalam pengerjaan tugasnya gitu. Coba aja kakak-kakak ya.
Saya akan bantu, saya akan kasihkan solusi buat kakak-kakak sekalian. Ya, harapannya tadi udah modul sampai 165 lah, minimal 5, maksimal 16C. Itu udah checklist semua ini. Udah checklist semua. Nah, seperti ini dia Kak Nila. Kak Nila di 16C1, kalau dia berbentuk file itu artinya fasilitator belum periksa. Berbentuk file dia kan Kak Nila? Itu fasilitator belum periksa. Oke, benar saya belum periksa. Tapi kalau tanda checklist saya sudah periksa. Kalau tanda angka seperti ini saya sudah periksa. Dan saya sudah kasih nilai. Oke kakak-kakak ya. Kemudian kakak-kakak, WA dari BBGP Sumut minta kejelasan kakak-kakak semua yang 13 orang untuk kejelasan dalam mengikuti tatap muka. Jangan nanti dimasukkan nama-nama kakak-kakak pada saat mendaftar, rupanya di tatap muka nggak hadir gitu. Nah, keseriusan untuk menghadiri tatap muka ini sangat penting kakak. Pikirkan matang-matang, kemudian omongkan sama pasilnya untuk kalau ada misalnya keadaan-keadaan urgen yang harus diselesaikan, diomongkan aja biar ada solusinya. Silakan nanti atau nanti malam atau besok pagi saya share daftar list peserta PKG PJOK Destinasi Kabupaten Simalungun untuk keseriusan mengikuti atau kesiapan dan keseriusan lah langsung untuk mengikuti tatap muka. Jangan nanti gini kakak-kakak dengan durasi menempuh tempat lokasi belajar tatap muka selama 1 jam, ya kan, misalkan di ibu kota rayanya kan, rupanya rumah kakak misalnya jauh 1 jam penempuh perjalanan, kakak-kakak jadi malas datang ataupun nggak semangat ataupun jadi kendala. Jangan kakak-kakak, mau itu 1 jam perjalanan menempuh ataupun 2 jam perjalanan menempuh, usahakan sanggup kakak-kakak, usahakan sanggup untuk menjalaninya. Kemudian kita nggak nginap di hotel, kita akan pulang ke rumah masing-masing langsung. Masuk jam 8, pulang jam 5 pagi. Jam 5 sore. Masuk jam 8 pagi, pulang jam 5 sore. Iya kakak-kakak. Kemudian pikirkanlah kakak-kakak. Cocokkan semua kondisi semua. Kondisikan semua kegiatan kakak-kakak dan kondisikan semua orang-orang yang bisa membantu kakak-kakak dalam untuk mensukseskan kegiatan tatap muka. Contoh Kak Nila misalnya harus dijemput suami misalnya. Kondisikan Kak Nila. Ya kan? Karena jam 5 sore kita habis. Jam 5 sore kita habis, kakak harus nunggu kalau mau naik sepeda motor bagaimana, kalau mau naik mobil bagaimana, kalau mau naik angkot bagaimana. Pintar-pintar kakak lah ya, bijak lah ya. Untuk tempat kita belum tahu kakak-kakak, belum keluar. Rilis tempatnya belum keluar. Kita masih menunggu dari Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun adalah penentu tempatnya nanti sebagai satker ya. Mereka nanti menentukan tempat di mana tempatnya untuk kita belajar ini kelas 006. Kemudian rilis asli untuk nama-nama peserta yang serius mau ikut tatap muka akan juga dirilis oleh BBGP Sumut. Yang mana rilisnya itu saya melaporkan. Saya yang melaporkan nanti. Ya, dari 13 orang kita, saya minta nanti atau besok untuk keseriusan kakak-kakak mengisi daftar list. Ya, daftar list untuk keseriusan dalam kesiapan menghadapi luring. Jangan nanti kakak-kakak bolong-bolong, banyak absen ataupun tidak hadir sama sekali, ya kan? Hadirlah pada saat luring. Makanya nanti saya kirim daftar list untuk menanyakan kakak-kakak kesiapan untuk mengikuti kegiatan luring ini. Ya, silakan Kak Roni.
Kak Roni, raise hand, silakan Kak Roni. Raise hand tadi silakan Kak. Ada yang mau ditanyakan Kak? Oke, mungkin salah pencet atau bagaimana ya? Iya, silakan Kak Roni. Open mic Kak, open mic. Oh, mungkin iya, kok raise hand terus ini Kak Roni. Ada yang salah ya? Oke kakak-kakak, itulah untuk informasi terbaru yang bisa saya sampaikan. Paling nanti yang urgen, yang up to date adalah daftar list ya, list untuk kesiapan dan keseriusan kakak-kakak menghadapi tatap muka atau luring ya. Artinya jangan jadi atau bahasa Bataknya gaib atau main-main ya, jangan main-main untuk menentukan ini gitu. BBGB perlu data yang fix dia ya. BBGB perlu data yang fix dalam penentuan keseriusan kakak-kakak mengikuti luring tatap muka, karena anggarannya Kak besar Kak. Begitu kakak-kakak nggak bisa mengikuti luring tapi sudah dianggarkan, nah jadi masalah dia nanti, jadi bagaimana nanti dia. Oke kakak-kakak, itulah mungkin sedikit informasi yang bisa saya sampaikan buat kakak-kakak malam ini. Tetap semangat, harapan fasilitator dan BBGP Sumut serta Kemendikbud, kakak-kakak ikut di luring ya. Kita mau merubah paradigma diri dan pembelajaran di dalam kelas untuk lebih baik lagi. Itulah salah satu tujuan PKG PJOK diseminasi 2024. Kakak-kakak, kita akan mulai pembelajaran kita. Saya izin share screen. Ya, ini dia kakak-kakak, modul 16 pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK. Pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK. Ya, kesepakatan bersama, tak bosan-bosan saya selalu sampaikan terus, kesepakatan bersama untuk menyalakan kamera, ya kan, kemudian mematikan mikrofon, kemudian hadir seutuhnya, kemudian menghargai waktu bersama, kemudian maksimalkan fitur chat, kemudian klik raise hand sebelum bertanya, kemudian gangguan teknis adalah hal yang wajar. Kita lanjut kakak-kakak. Tujuan capaian umum modul yang pertama yaitu guru mampu memahami pembelajaran PJOK sesuai standar kurikulum merdeka. Saya ulangi kakak-kakak, guru mampu memahami pembelajaran PJOK sesuai standar kurikulum merdeka. Capaian khusus modulnya, guru mampu menyusun perencanaan pembelajaran PJOK. Bisa diingat ya kakak-kakak. Ya, ini dia selanjutnya. Peserta dapat menyusun perencanaan pembelajaran PJOK dengan backward design. Ya. Kakak-kakak kalau mau sambil dibuka, backward design bisa sambil buka googling. Itu segitiga terbalik kakak-kakak. Coba buka di laptopnya atau di handphonenya backward design. Dia segitiga terbalik, yang mana pertama nanti yaitu tujuan pembelajaran, kemudian asesmen penilaian, baru yang ketiga adalah aktivitas pembelajaran. Bisa ya, dapat ya?
Ya, ini dia. Agenda kita sesi ini yaitu yang pertama langkah-langkah perencanaan pembelajaran dengan backward design. Kemudian yang kedua, analisis kesesuaian perencanaan pembelajaran di dalam kelompok dengan backward design. Ini dia kakak-kakak, kuatkan pemahaman 2JP tatap maya. Fasilitator memandu peserta untuk berdiskusi, menelaah dan menganalisis RPP atau modul ajar yang dimiliki ataupun yang baru disusun, diawali dengan meminta peserta menjawab pertanyaan pemandu refleksi. Tatap maya 2JP ini yang pertama menjawab 3 pertanyaan kunci. Yang kedua, melakukan diskusi kelompok untuk menelaah dan menganalisis RPP yang diunggah ke LMS. Yang ketiga, melakukan penguatan pemahaman berdasarkan hasil telaah dan analisis RPP modul ajar. Saat akan mengajar, banyak sekali yang perlu dipertimbangkan. Ada 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan merencanakan pembelajaran. Apa kakak-kakak? Yang saya bilang tadi kakak-kakak, backward design yang segitiga terbalik. Silakan raise hand, open mic untuk biar kita isi kolom yang di layar kita ini. Ada 3 komponen utama. Ada 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan merencanakan pembelajaran. Silakan kakak-kakak. Apa yang pertama? Tadi sudah saya sebutkan kakak-kakak. Kalau kakak-kakak googling backward design, kakak akan dapatkan jawabannya itu. Silakan open mic kakak-kakak. Jangan takut atau jangan segan, silakan aja ngomong, langsung aja dijawab. Biar nggak terlalu lama di slide yang ini. Kakak, silakan kakak-kakak, ayo. Coba Kak Nila, kira-kira apa nih Kak Nila untuk 3 komponen utama? Open mic Kak Nila, izin Kak Nila. Oke, baik Kak, apakah sudah terdengar? Sudah Kak, mantap Kak. Oke, baik. Menurut saya yang pertama sesuai dengan apa yang baru saya baca Kak, materi pelajaran, tugas, kemudian Izin Kak, putus-putus Kak. Putus-putus Kak, izin Kak, bisa diulang Kak. Atau geser sedikit Kak, biar jaringannya dapat. Oke, yang pertama materi pembelajaran Kak. Yang kedua, Tugas atau kegiatan belajar. Yang ketiga penilaian. oke, terima kasih Kak. Kita baca jawaban Kak Mindo. Kak Mindo di sini bilang membuat tujuan pembelajaran, membuat metode penilaian, membuat strategi penilaian. Yang 1, 2 udah benar Kak Mindo. Yang nomor 3-nya salah ya. Aktivitas pembelajaran seharusnya. Kurang tepat ya. Kemudian Kak Nila Sari kurang tepat juga. Kak Adolf mengidentifikasi hasil yang diinginkan.
menentukan asesmen penilaian, menentukan kegiatan pembelajaran. Betul ya Kak Adolf ya? Oke, yang pertama dia tujuan pembelajarannya dulu. Ya, yang kedua asesmen penilaian, yang ketiga adalah aktivitas pembelajaran. Nah, Bapak Ibu kalau ingat RPP, kalau ingat sebentar balik ke belakang, ingat RPP Bapak Ibu, yang di atas paling atas apa? Data-data dulu kan. Yang kedua capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran, ya kan? Bapak Ibu. Nah, kemudian yang berikutnya asesmen penilaian, baru yang terakhir apa? Aktivitas pembelajaran, langkah-langkahnya. Ya, tahapan-tahapannya aktivitas 1, aktivitas 2, aktivitas 3. Itu dia Bapak Ibu untuk backward design yang dimaksud. Ini dia Bapak Ibu jawabannya. Tujuan pembelajaran, asesmen pembelajaran, kemudian aktivitas pembelajaran. Backward design-nya ini dia. Backward design-nya segitiga terbalik ya. Jadi yang lebarnya ke atas, yang runcingnya ke bawah. Bisa ya? Kalau so bisa ya mengerti paham maksudnya ya. Kalau paham kasih jempol lah. Bapak Ibu sekalian kalau paham kasih jempol. Tujuan pembelajaran, asesmen pembelajaran sama aktivitas pembelajaran. Ini dia jawabannya. Oke ya kakak-kakak, kita lanjut. Iya, dimulai dari ujung yang akan dicapai dan kemudian mundur ke belakang sampai titik di mana kita akan memulai. Lihat itu Bapak Ibu. Maksudnya tujuan pembelajaran tadi itu dimulai dari ujung yang akan dicapai. Dan kemudian mundur ke belakang sampai pada titik di mana kita akan memulai. Bisa ya Bapak Ibu ya? Paham ya maksudnya ya? Artinya Bapak Ibu, kita mulai dulu dari tujuan pembelajaran. Merancang RTP kita, ya. Kemudian dalam pembelajaran di kelas juga demikian. Nah, Bapak Ibu dalam pembelajaran di kelas Bapak sampaikan dulu tujuan pembelajarannya mau ngapain anak-anak pada materi ini. Iya kan? Kemudian lakukan asesmen awal. Nah, asesmen awal untuk pemetaan siswa dalam hal materi Bapak Ibu yang mau Bapak Ibu sampaikan. Kan tidak semua di kelas mengerti bola voli, kan tidak semua di kelas Bapak Ibu minatnya bola voli. Dari asesmen awal yang Bapak Ibu buat, ada itu nanti beberapa anak yang konten 0 ataupun rendah. Bapak Ibu jangan paksakan mereka untuk bisa bagus atau sukses dalam bermain bola voli. Namun Bapak Ibu harus bisa punya strategi untuk menghadapi asesmen yang paling bawah, yang paling rendah. Jangan juga Bapak Ibu pisahkan dia, jauhkan, singkirkan. Nah, tetap dia kasih materi yang sesuai sama dirinya. Contoh, Bapak Ibu masuk materi passing atas. Ya kan? Tadi pada asesmen awal, Bapak Ibu menemukan ada 3-4 orang siswa kita rendah dalam asesmen awal, ya kan? Nah, kasih menu sama mereka yang sesuai dengan berdasarkan dengan asesmen mereka tadi. Bapak Ibu mau mengharap lebih dari asesmen yang dapat asesmen rendah, nggak akan bisa Bapak Ibu. Nggak ke situ pikirannya itu. Nah, kasih menu yang sesuai dengan dia.
Nah, yang dapat nilai tinggi bagaimana? Yang dapat nilai tinggi bagaimana? Kasih dia menu yang sesuai dengan dia. Yang sedang bagaimana? Kasih dengan yang sesuai dengan dia. Oke Bapak Ibu ya. Bisa ya Bapak Ibu paham ya? Untuk asesmen pembelajaran. Kemudian aktivitas pembelajaran. Baru masuk aktivitas pembelajaran. Bapak Ibu, dalam permainan bola voli, untuk menyusun RPP berdasarkan rincian minggu efektif. Bapak Ibu targetkan berapa pertemuan untuk menyelesaikan passing atas dalam bola voli. Kemudian Bapak Ibu dalam menentukan pertemuan untuk passing atas pada bola voli, tadi saya bilang lihat dulu rincian minggu efektifnya, ya kan? Nah, juga Bapak Ibu jangan terlena untuk terus-menerus pada bola voli atau enggak sebaliknya. Ya kan? Jangan terlalu sedikit juga. Contoh 1 kali pertemuan untuk materi bola passing atas pada bola voli. Karena aku minggu depan mau masuk passing bawah. Karena aku minggu depan mau masuk smash. Karena aku minggu depan mau masuk servis atas, servis bawah. Enggak gitu juga Bapak Ibu. Jangan gara-gara mengejar materi yang lain Bapak Ibu jadi buat pertemuannya 1 kali. Nah, Bapak Ibu pada umumnya dia efektifnya itu 3 sampai 4 kali pertemuan per bagian. Ya kan, per bagian. Jangan buat menyeluruh Bapak Ibu atau enggak satu topik itu semua gitu. Jangan. Nanti kakak-kakak yang repot dalam mencapai tujuan pembelajaran kalau buat menyeluruh. Perbagian aja buat kakak-kakak dalam hal pembelajaran di kelas. Ya, kesehariannya ya. Cuman dia buat dia susun dia di RPP-nya 3 kali pertemuan sampai 4 kali pertemuan untuk passing bawah saja. Ya. Iya kan Bapak Ibu? Saya teken Bapak Ibu, sukses Bapak Ibu dalam mengajar passing bawah bola voli. Sukses. Bapak Ibu akan sukses dalam tujuan pembelajaran tadi. Apa tujuan pembelajarannya? Peserta didik mampu melakukan passing bawah pada bola voli dengan baik dan benar. Oke, kebanyakan 4 Kak. Oke, kurangi ke 3 pertemuan dia buat. Tapi targetkanlah Bapak Ibu, ya, targetkan dia harus benar-benar sukses dia. Oke, Kakak Ibu bisa ya? Bisa ya Bapak Ibu ya? Bisa ya kakak-kakak sekalian? Paham ya sampai di sini ya kakak-kakak? Oke, kita lanjut kakak-kakak. Merencanakan pembelajaran dengan pendekatan backward design berfokus pada tujuan akhir kebutuhan peserta didik dibandingkan apa yang ingin kita ajarkan. Sekali lagi ya kakak-kakak, merencanakan pembelajaran dengan pendekatan backward design berfokus pada tujuan akhir kebutuhan peserta didik dibandingkan apa yang ingin kita ajarkan. Ingat itu kakak-kakak. Berfokus pada tujuan akhir kebutuhan peserta didik. Berfokus pada tujuan pembelajaran. Dibandingkan apa yang kita ingin ajarkan. Bisa ya kakak-kakak paham di sini ya? Merencanakan pembelajaran dengan pendekatan backward design berfokus pada tujuan akhir kebutuhan peserta didik dibandingkan apa yang ingin kita ajarkan. Oke kakak-kakak, ini dia. Mari kita bahas tahapan backward design dalam salah satu perencanaan pembelajaran.
Tujuan pembelajaran pada fase B. Fase B itu coba dulu Kak Lasto, kelas berapa itu? Kalau fase-fase ini. Kelas 1 SD fase berapa? Kelas 2 SD fase berapa? Kelas 3 SD fase berapa? 4, 5, 6 fase berapa? Kemudian SMP fase berapa? Kemudian SMA fase berapa? Ya, silakan dijawab di kolom chat atau open mic bisa silakan. Kakak-kakak harus tahu ya untuk fase-fase ini. Jangan nanti ditanya misalkan fase ini nggak tahu dia. Ya, untuk anak SMA lagi fase berapa mereka itu? Anak SMP fase berapa? Anak SD fase berapa aja yang ada sama mereka? Ya. Silakan kakak-kakak di kolom chat sebentar biar kita refleksikan sebentar, jangan sampai buta loh. Nanti kita bisa sangat salah total kalau nggak tahu ini. Di kolom chat kakak-kakak, di kolom chat. Silakan Kak Lasto, raise hand. Izin Kak. Kalau fase A kelas 1 dan 2 Kak. Fase B kelas 3 dan 4, fase C 5 dan 6 Kak. Makasih Kak. Iya, terima kasih Kak Lasto. Fase A itu kelas 1, kelas 2 SD. Fase B kelas 3, 4 SD. Fase C kelas 5, kelas 6 SD. Fase D itu 7, 8, 9. Ya, 7, 8, 9 SMP. Kemudian fase E kelas 10. Fase F 11, 12 ya. Benar ya Kak Lasto ya? Fase F 11, 12 ya. Iya, harus tahu ya kakak-kakak. Jangan sampai nggak tahu. Berarti kita masuk ini ke fase B. Fase E kelas 10, fase F kelas 11, 12. Oke. Fase D SMP kelas 6, kelas 7, 8, 9. Fase E kelas 10. Fase F kelas 11, 12. Oke. Berarti kalau ke fase B ini kelas 3, 4 SD. Oke. Nah, pada layar kita lihat fase B, elemen terampil bergerak. Capaian pembelajaran, peserta didik memeragakan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak. Kemudian tujuan pembelajarannya, peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerakan senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Itu dia Kak, maksud dari tujuan pembelajaran pada SD kelas 3, 4. Ya, elemennya terampil bergerak. Ya, kemudian capaian pembelajarannya, peserta didik memeragakan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak. Kemudian tujuan pembelajarannya, peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerak senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Elemennya terampil bergerak kakak-kakak. Jangan lari dari elemen ya kakak-kakak untuk capaian pembelajaran dan juga tujuan pembelajaran. Ya, dasarnya itu semua dia. Ya, oke. Kemudian capaian pembelajaran juga menjadi dasar untuk mencari tujuan pembelajarannya. Ya. Nah, kita lihat di sini. Apa yang akan diketahui dan dikuasai di akhir pembelajaran? Tujuan pembelajaran jelas dan spesifik. Perlu menetapkan kriteria atau indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Perlu menetapkan kriteria atau indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. IKTP dia, IKTP ya. Nah, kemudian asesmen pembelajarannya. Bagaimana kita mengetahui peserta didik berhasil mencapai tujuan pembelajaran? Lihat itu kakak-kakak. Elemen terampil bergerak, tadi sudah kita bacakan di atas ya, di slide sebelumnya. Kemudian untuk asesmennya,
yang cocok untuk fase B itu adalah asesmen dengan pertanyaan dan jawaban pilihan berganda. Salah. Ya, kakak-kakak, itu lihatlah gambarnya kakak-kakak. Asesmen dengan pertanyaan dan jawaban pilihan ganda itu tanda tanya di situ kakak-kakak. Iya kan? Pada gambar lihatlah. Kalau kakak buat asesmen dengan pertanyaan dan jawaban pilihan berganda tanda tanya, itu kurang pas ya kakak-kakak, kurang tepat. Jadi pakai apa kak asesmennya kak untuk kelas 3-4 SD? Lihat itu kakak-kakak. Asesmen dengan menggunakan rubrik untuk menilai performa rangkaian gerakan senam irama. Itu yang paling pas. Dalam menetapkan asesmen pembelajaran yang tepat akan mempermudah perumusan aktivitas pembelajaran untuk ketercapaian tujuan pembelajaran. Ya, kakak-kakak sekalian, saya ulangi, dalam menetapkan asesmen pembelajaran yang tepat akan mempermudah perumusan aktivitas pembelajaran untuk ketercapaian tujuan pembelajaran. Kakak-kakak ingat itu ya kakak-kakak. Oke, kita lanjut. Sekarang dia masuk ke aktivitas pembelajaran. Yang ketiga, aktivitas apa yang dapat membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran? Kemudian aktivitas ini harus menyenangkan, engaging, sesuai dengan perkembangan anak atau developmentally, appropriative, dan tentu saja selaras alignment dengan penilaian yang sudah ditetapkan. Aktivitas pembelajaran pada fase B, elemen terampil bergerak. Kita langsung ke bawah kakak-kakak. Aktivitas apa yang dapat mencapai tujuan yang dinilai dengan asesmen pembelajaran di atas dan sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan Bapak Ibu? Abang kakak, lihat pada gambar tadi keterangannya, aktivitas apa yang dapat mencapai tujuan yang dinilai dengan asesmen pembelajaran di atas dan sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan Bapak Ibu. Coba dulu kakak-kakak lihat gambar di layar. Aktivitas apa yang dapat mencapai tujuan yang dinilai dengan asesmen pembelajaran di atas? Coba open mic atau resen silakan. Oke, nggak apa-apa, kita lewatkan. Kalau kakak-kakak nggak mau menjawab, kita lewatkan. Tapi harapannya dijawab ya kakak-kakak pada kolom chat ya kakak-kakak. Kalau apa dijawab di kolom chat. Ini dia kakak-kakak, desain mundurnya. Desain mundurnya lihat ini kakak, lewat desainnya. Mulailah dengan tujuan pembelajaran, kemudian mengembangkan asesmen pembelajaran, merencanakan kegiatan pembelajaran. Segitiga terbalik tadi yang saya maksud adalah itu. Ini dia. Mulai dengan tujuan pembelajaran, mengembangkan asesmen pembelajaran, merencanakan kegiatan pembelajaran. Kakak-kakak, perhatikanlah RPP kakak-kakak. Kalau ada di samping kakak-kakak, perhatikanlah. Perhatikan kakak-kakak, asesmen itu kak yang ada di RPP kakak-kakak sekarang itu berada di bawah. Perhatikanlah. Iya kan? Berada di bawah dia kan? Coba kasih jempol ataupun kasih tanda
apa namanya, yang tidak setuju gitu. Kakak-kakak perhatikanlah tujuan pembelajarannya di atas, ya kan? Kemudian langsung dia ke kegiatan pembelajaran, aktivitas pembelajaran. Baru dia masuk ke asesmen, ya kan, kakak-kakak? Nah, yang paling benar itu seperti backward design, desain mundur, mulai dengan tujuan pembelajaran, mengembangkan asesmen pembelajaran, kemudian merencanakan kegiatan pembelajaran. Ini dia kakak-kakak, ya. Iya, setelah yang 3 tadi kakak-kakak, tujuan pembelajaran, asesmen, sama aktivitas, masuk kita ke nomor 4. Memperhatikan diferensiasi, mengembangkan sumber belajar, fasilitasi dan sumber daya lainnya, menyusun langkah pembelajaran, menyusun rencana keselamatan. Sebelumnya kita telah membahas 3 langkah di awal. Langkah selanjutnya yaitu memperhatikan diferensiasi, mengembangkan sumber belajar, fasilitasi dan sumber daya lainnya, menyusun langkah pembelajaran, kemudian menyusun rencana keselamatan. Nah, ini dia kakak-kakak. Kenapa desain mundur backward design? Mungkin tadi dalam hati abang kakak sekalian, bapak ibu sekalian, kok bisa pula kita berpatokan sama backward design? Iya kan? Ini dia kakak-kakak. 1, memulai dari tujuan akhir dan kemudian berjalan mundur untuk menciptakan rencana pembelajaran dengan struktur yang baik. Kemudian backward design menjadi penerjemah ibu, bapak, guru dalam menyusun perencanaan pembelajaran yang diawali dari tujuan. Kemudian yang ketiga, kita akan mampu menciptakan pengalaman pembelajaran yang bermakna dan mendukung perkembangan komprehensif peserta didik. Kak Lasto, biar lebih cepat mengerti begini Kak Lasto. Kakak-kakak mau ke Jakarta, ya kan? Mirin Jakarta. Tujuannya ke Jakarta. Nah, kakak-kakak, kalau kita ambil rute, kalau kita ambil mengikuti backward design, ya kan? Backward design, kakak-kakak itu tentukan dulu tujuannya mau kemana. Nah, iya kan Kak? Iya kan? Tujuannya dulu ditentukan mau kemana. Aku mau ke Jakarta loh. Nah, apapun, supir lah, seorang supir. Ya kan? Kalau kita mau naik angkot kan tujuannya dulu kan. Perhatikan kakak-kakak lah di loket. Nggak pernah itu dibilang di loket itu apa namanya, keberangkatan dari jarang itu, ya. Tapi kalau kita naik bus, ya kan, apa yang dibuat tujuan, ya kan, tujuan Jakarta, Bandung, Semarang, ya kan. Perhatikan kakak-kakak lah pada label-label di loket-loket itu, loket-loket bus itu, ya. Ya kan? Kemudian untuk asesmen penilaiannya di mana? Nah, pada pos-pos tertentu. Contoh, Medan Jakarta, tujuan Jakarta. Berangkat dari Medan, udah? Berangkat dari Medan, dia akan berhenti dulu di Siantar. Itu asesmen awal. Asesmen awalnya di loket dulu, ya kan? Nanti apa namanya itu untuk mencek penumpang ya. Nanti penumpangnya mencek Bapak Ibu. Petugas busnya mencek. Nah, anak mana ini? Ini anak-anak yang mana ini yang sering muntah?
yang tidak suka kena angin, yang sering ribut, ya kan? Nanti bapak ibu guru yang menentukan anak-anak itu duduknya di mana. Wah, ini anaknya suka muntah, nggak boleh duduk di pinggir dekat kaca, kena angin nanti jadi mudah muntah, dan harus disediakan minyak angin. Nah, tempat duduknya terbaiknya di sini. Oke. Itu dia asesmen awalnya Bapak Ibu. Asesmen awalnya tadi itu. Bapak Ibu kasih lihat dulu asesmen awalnya. Kebutuhan peserta didik Bapak Ibu sebelum berangkat. Sebelum berangkat Bapak Ibu. Bus tadi itu sebelum ke Jakarta dicek dulu di loket bus, kasih dia asesmen awal. Iya kan? Lihat penumpangmu Bapak Ibu, anak-anak didikmu tadi. Cocoknya ini duduk di mana? Cocoknya ini duduk di mana? Cocoknya ini duduk di mana? Ini suka muntah. Ya kan? Ini suka ribut, jahil, lasak dia. Cocoknya ini di mana duduk? Ini disabilitas. Ya kan? Butuh pendamping. Nah, asesmen awal Bu, Bapak. Ya, jangan lupa. Ibarat tadi yang aku bilang di loket bus mau ke Jakarta, Bapak Ibu bawa rombongan anak-anak. Nah, lihat Bapak Ibu. Buatkan dia asesmen awalnya, tentukan asesmen awalnya di mana dia cocok duduk. Kalau di sekolah, kalau di kelas, di mana dia di mana menu yang cocok untuk dia gitu. Ya. Bisa ya Bapak Ibu ya, pintar ya. Oke. Kemudian berangkatlah mobil ini, berangkat. Iya kan? Berangkat. Terjadilah ngetem atau tempat istirahat. Ya, tempat istirahat di beberapa titik. Nah, itulah tadi asesmen tadi. Ya kan? Asesmen tadi. Nah, kemudian pada saat di perjalanan terus, itu namanya aktivitas pembelajaran. Kemudian pada saat sampai, berhasillah Bapak Ibu. Tujuan pembelajarannya tercapai. Ya, ada asesmen awal, sampaikan dulu tujuannya, kemudian ada asesmen awal, kemudian ada aktivitas, kemudian keberhasilan Bapak Ibu dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Sampailah Bapak Ibu di Jakarta. Udah tercapai tujuannya tadi. Oke Bapak Ibu, bisa ya Bapak Ibu ya, pintar ya, mengerti ya, paham ya maksudku ya. Aku deskripsikan tadi ke bus penumpang untuk mempersimpel Bapak Ibu dalam menangkap ini. Oke Bapak Ibu, kita lanjut. Ini dia Bapak Ibu. Ada pertanyaan refleksi. Bapak Ibu akan menjawab pertanyaan pada link Jamboard. Nanti Bapak Ibu silakan masuk ke link Jamboard untuk menjawab pertanyaan yang ada pada link Jamboard nanti Bapak Ibu ya. Link Jamboard nanti ya. Silakan nanti saya sematkan link pada Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu nanti untuk menjawab pada link Jamboard ya. Oke. Pertanyaannya Bapak Ibu di screenshot dulu atau di foto dulu, silakan Bapak Ibu. Sudah Bapak Ibu, sudah dipoto. Sebentar ya Bapak Ibu, untuk link Jamboardnya sebentar.
Bapak Ibu harus bisa mengerjakan di link Jamboard ya Bapak Ibu. Jangan nggak bisa Bapak Ibu, harus bisa ya. Sebelumnya minta maaf Bapak Ibu, sepertinya untuk link Jamboard kita nggak bisa lagi digunakan. Informasi terbaru saya dapat tanggal 10 Oktober kemarin sebenarnya sudah tutup ya. Link Jamboard sudah ditutup aplikasinya ataupun penggunaannya. Makanya saya buka dari Google untuk dapatkan linknya nggak bisa lagi. Ya Bapak Ibu ya. Nanti dia beralih ke Figma dia. Ke Figma. Bapak Ibu, nanti saya coba di pertemuan berikutnya saya gunakan Figma ya Bapak Ibu. Izin Bapak Ibu, kita di kolom chat aja ya. Kita silakan menjawab di kolom chat. Untuk link Jamboardnya tidak bisa lagi, mungkin sudah ditutup perusahaannya. Perusahaannya sudah tutup mungkin aja atau aplikasinya sudah tutup. Oke, kita masuk ke kolom chat aja. Bapak Ibu silakan untuk menjawab pertanyaan yang ada di layar. Silakan Bapak Ibu, waktu kita cuma 15 menit Bapak Ibu. Cepat ya Bapak Ibu ya, jangan jangan terlalu lama ya Bapak Ibu. Di kolom chat Bapak Ibu, nanti saya bacakan langsung dia.
Bapak Ibu jangan terlalu lama untuk di kolom chat aja Bapak Ibu untuk diisi ya, silakan sambil diketik.
Nila, yang saya harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran adalah peserta didik mampu mengikuti dengan baik dan mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ya, itu dia ya kakak-kakak, harapan semua Bapak Ibu guru ya seperti itu ya. Karena pertanyaannya, apa yang Bapak Ibu harapkan dari peserta didik dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan perencanaan yang Bapak Ibu susun, ya kan? Ya, tentunya harapannya itu tadi ya, peserta didik mampu mengikuti dengan baik dan mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya tadi ya, paling utama ya. Oke, yang kedua, bagaimana cara Ibu Bapak mengetahui ketika mereka telah berhasil mencapainya? Peserta didik mampu mencapai capaian pembelajaran. Oke, ya. Kemudian asesmen perolehan asesmennya bagus ya kakak-kakak. Itu salah satu bentuk bukti bahwasanya tujuan pembelajaran tadi telah berhasil dicapai ya. Jadi untuk asesmen awal, asesmen formatif, asesmen sumatif, si anak bagaimana? Ya, dapat perolehan nilai tinggi ya kakak-kakak. Itu dia kakak-kakak. Kemudian, apakah perencanaan pembelajaran yang Bapak Ibu susun sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan minat dan kebutuhan khusus peserta didik? Jika iya, jelaskan, dan jika tidak, mengapa? Iya, sudah. Karena sudah saya sesuaikan dengan tingkat kemampuan mereka dan juga situasi. Oke. Kemudian, apa yang Bapak Ibu maknai ketika menyusun perencanaan pembelajaran PJOK jika dimulai dari capaian akhir yang diinginkan? Lebih menguntungkan peserta didik dan memberikan pembelajaran yang lebih bermanfaat. Oke. Terima kasih kepada Kak Nila. Lanjut kepada Kak Benri. Harapan guru terhadap peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan perencanaan yang disusun. Siswa dapat berperan aktif dalam pembelajaran, meningkatkan pemahaman terhadap materi pembelajaran. Oke, terima kasih Kak Benri. Selanjutnya Kak Mindo. Satu, yang saya harapkan dari peserta didik adalah saya berharap anak didik saya mampu mengikuti pembelajaran yang saya berikan. Kemudian yang kedua, kemampuan anak didik menyelesaikan tugas atau PR, peningkatan prestasi dan perubahan sikap. Oke, lebih ke asesmen ya Kak. Bagus Kak. Kemudian yang ketiga, iya, sesuai dengan kemampuan anak didik dan kondisinya. Oke, kemudian anak didik bisa mencapai pembelajaran yang diharapkan dan saya bisa mengetahui sejauh mana pencapaian pembelajaran tersebut tercapai. Baik, terima kasih Kak Mindo. Yang lain, kalau masih ada silakan kakak-kakak. Kalau nggak ada lagi kita lanjut. Apakah perencanaan pembelajaran atau modul ajar Bapak Ibu diawali dengan mengidentifikasi capaian tujuan pembelajaran? Nah, ini dia Bapak Ibu, perhatikan Bapak Ibu. Apakah perencanaan pembelajaran atau modul ajar Bapak Ibu diawali dengan mengidentifikasi capaian tujuan pembelajaran? Dalam merumuskan tujuan pembelajaran, Bapak Ibu ada ABCD. Yang pertama audience, yang kedua behavior, yang ketiga condition, yang ketiga degree. Ya, ini dia. Identifikasi dulu dia tujuan pembelajarannya dengan cara ABCD, Bapak Ibu. Nah, nggak juga ngasal dibuat tujuan pembelajaran itu. Maksudnya Bapak Ibu mau ke Jogja, iya kan?
identifikasi dulu di Jogja itu mau ngapain Bapak Ibu. Bagaimana itu di Jogja itu, ya kan? Dengan cara merumuskan audiens, behavior, condition, dan degree. Ini Bapak Ibu, kita bagi 3 kelompok, masing-masing anggota kelompok yang menyiapkan perencanaan pembelajaran RPP-nya Bapak Ibu, atau modul ajar yang telah Bapak Ibu unggah pada sesi asinkron. Udah Bapak unggah di LMS. Dalam waktu 20 menit, setiap anggota kelompok memaparkan pembelajaran atau modul ajar untuk dianalisis keterkaitan antar tujuan, asesmen, aktivitas, pembelajaran, memperhatikan diferensiasi, mengembangkan sumber ajar, fasilitasi dan sumber daya lainnya dengan kerangka backward design. Tiap kelompok menuliskan perbaikan RPP atau modul ajar masing-masing anggota. Tiap kelompok juga perlu memilih salah satu perbaikan RPP modul ajar dalam kelas besar nantinya untuk dipresentasikan. Ya, Bapak Ibu, ini adalah analisis rancangan pembelajaran. Petunjuknya di sini Bapak Ibu nanti mengerjakan untuk perencanaan pembelajaran atau modul ajar yang telah Bapak unggah di LMS. Ya, terima kasih Kak Raptahi. Nah, Bapak Ibu di sini mendiskusikan tentang hasil analisis Bapak Ibu dalam satu modul ajar yang sudah pernah Bapak Ibu buat atau Bapak unggah di LMS. Silakan nanti saya bagi kelompoknya untuk untuk diskusikan satu buah RPP atau modul ajar yang sudah Bapak unggah di LMS. Itu dia Bapak Ibu perintahnya ya. Kemudian nanti presentasi kelompok. Tiap kelompok dapat melakukan presentasi salah satu perbaikan RPP modul ajar. Setiap kelompok diberikan waktu 5 menit untuk mempresentasikan RPP modul ajar diperbaiki. Kelompok lain atau fasilitator dapat memberikan umpan balik dari presentasi kelompok lain. Oke Bapak Ibu, saya bagi kelompok, Bapak Ibu berdiskusi untuk satu RPP yang mau Bapak Ibu bahas. Kita bagi 2 kelompok saja Bapak Ibu, saya bagi kelompoknya. Nanti di ruang bor Bapak Ibu berdiskusi untuk satu RPP atau modul ajar yang Bapak Ibu bahas dia ya. Bagaimana penyusunannya? Apakah sudah dengan 3 alur tadi, yaitu tujuan pembelajaran, asesmen, sama aktivitas pembelajarannya ya, Bapak Ibu. Waktunya saya kasih 20 menit ini Bapak Ibu, petunjuknya 20 menit. Saya acak dulu ya Bapak Ibu untuk pengisian bor. Sebentar ya Bapak Ibu, saya bagi dulu ruangannya ya.
Saya bagi bornya dulu. Silakan Bapak Ibu masuk ke ruang bor. Nanti membahas RPP-nya. Kak Benri, Kak Aidil, Kak Muhammad Amdi, Kak Mindo. Silakan Kak. Kak Adolf masuklah, masuk ke ruangannya Kak. Muhammad Adil Purba, Kak Adil masuk ke ruangannya Kak. Nanti aku datang ke situ Kak. Jangan keluar lagi Kak dari situ.
Oke kakak-kakak, silakan share screen. Kelompok 1 tadi, silakan kakak-kakak. Di share screen aja kakak-kakak, di share screen. Biar kita lihat dulu kak RPP-nya kak. Ayo kak, Kak Adolf. Tadi sama siapa kak? Silakan kakak-kakak. Kak Nila, tadi kelompok siapa kak? Yuk kak, biar di share screen coba dulu kak. Di share screen kak. Kak Benri tadi sama siapa kak? Izin kak. Biar di share screen kak, coba kak RPP-nya kak. Izin kak Adolf, biar di share screen kak. Silakan kak, pencet menu yang di bawah itu kak, yang tanda panah ke atas kak. Yang di tengah-tengah kak. Silakan Kak Lasto, izin Kak Lasto biar di share screen dulu Kak RTP-nya Kak, biar kita presentasikan. Ayo Kak, nggak apa-apa Kak, yuk di share screen aja yuk. Itu ada tombol menu yang tanda panah ke atas, yang di tengah-tengah. Biar dilihat dulu Kak. Bisa Kak, bisa di share screen Kak. Ayo kelompok 1, kelompok 2 yuk. Saya tunggu ini. Ayo Kak. Waktu kita sudah mepet Kak, sudah habis Kak. Biar kita bahas sebentar. Maksud saya biar kita bahas sebentar, biar kita langsung tutup nanti Kak. Selesai membahas itu. Hanya sekilas saja Kak, biar kita lihat dulu Kak RPP-nya Kak. Bisa ya Kak? Coba Kak di kelompok 1, kelompok 2. Tadinya harapannya pengen lihat yang dari SD, dari SMP, dari SMA gitu. Biar dapat semua dia. Oke lah kakak-kakak, kalau nggak ada yang mau menampilkan, nggak apa-apa. Harapannya tadi
pengen ditampilkan juga ya biar lebih dapat dia esensi pembelajaran kita hari ini. Namun kakak-kakak karena waktunya sudah selesai, kita sudahi saja pembelajaran kita. Yang paling penting kakak-kakak ingat aja tadi backward design, yaitu desain mundur, yang mana desain mundur tadi ada 3 tahapan untuk yang paling utama, 3 komponen utamanya ya. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran, kemudian asesmen penilaian, kemudian yang terakhir adalah aktivitas pembelajarannya ya, kegiatan pembelajarannya. Kakak-kakak harus bisa dalam menyusun RPP untuk backward design-nya gitu. Jangan jadi ngasal ataupun sembarangan ataupun asal-asalan dia. Apalagi kakak-kakak zaman sekarang pada kurikulum merdeka, nggak boleh lagi kakak-kakak ambil RPP orang lain, teman-teman yang lain ya. Karena RPP sekarang berdasarkan kebutuhan peserta didik anak-anak yang ada pada sekolah kakak-kakak. Ya kan? Nggak mungkin sama dong peserta didik kakak di sekolah kakak dengan sekolah yang lain. Nggak mungkin itu kak. Pasti beda. Nah, rancanglah RPP yang bisa menjadi kebutuhan peserta didik paling utama di sekolah kakak gitu. Begitu kakak pinjam RPP orang lain, begitu kakak duplikatkan RPP orang lain, tanpa kakak edit pula lagi, salah total kakak-kakak. Udah salah total itu. Nggak betul lagi dia. Nah, silakan kakak-kakak edit dia RPP-nya untuk sesuaikan dengan kebutuhan peserta didik Bapak Ibu di sekolah. Jangan dibiarkan untuk jiplak habis atau plagiarisme langsung dia. Enggak kayak gitu juga konsepnya kakak-kakak. Rancang sendiri, ya kan? Rancang sendiri berdasarkan tujuan rincian minggu efektif, ya kan? Kemudian lihat berapa kali pertemuan untuk materi ini cocoknya, kakak-kakak yang tahu. Kakak-kakak harus tahu untuk itu kak. Karena itu senjata kita kak, program kita kak ya. Harus kakak jalankan RPP-nya sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Biar nggak salah dia kak. Nanti setiap sekolah berbeda kak. Di sekolah A menunya apel, ya kan? Kakak kasih anggur, salah lah kak. Kebutuhan sekolah kakak, anak-anak didik kakak itu buah jeruk misalnya. Karena kakak ambil dari sekolah lain yang menunya apel, terjadilah kesalahan, ya kan? Kakak paksa murid kakak itu makan menu apel, padahal jeruk yang dimintanya. Nah, itu tadi dia kak maksudnya RPP tadi kak. Ya kakak-kakak ya, pintar ya kak dalam menyusun RPP. Kebutuhan peserta didik, keterlibatan siswa itu merupakan komponen hal penting untuk penyusunan RPP kak. Asesmennya juga kak, jangan lupa kak. Ya. Baik kakak-kakak, demikianlah pembelajaran kita. Mudah-mudahan bermanfaat kakak-kakak sebentar, tapi ada sedikit yang bisa kakak ambil gitu. Itu dia kak. Kebermanfaatan pembelajarannya dapat dia kak ya. Dalam modul 1.6 ini ya biar jangan sia-sia, kakak-kakak harus pintar untuk ambil kunci utama dalam pembelajaran kali ini. Ya kakak-kakak ya, ingatlah kakak-kakak, RPP itu kak sesuaikan dengan kebutuhan peserta didik kakak. Kalau RPP kakak, sekolah kakak itu butuh apel, kasih apel kak. Ya, kalau kebutuhan peserta didik kakak butuh jeruk, ya kan menunya harus jeruk, kayak kasih jeruk kak. Jangan kakak kasih apel, jangan kakak kasih anggur dia, ya. Itu simpelnya kak. Mempermudah bahasanya gitu ya. Bisa ya kakak-kakak ya. Makanya nggak boleh lagi minjem RPP ataupun ambil RPP orang. Nggak boleh lagi kak. Setiap sekolah beda itu RPP-nya kak. Setiap sekolah beda. Karena menerapkan kebutuhan peserta didik. Apa kebutuhan peserta didik di sekolah kakak? Apel. Kakak kasih anggur, salah lah kak. Salah total itu dah. Ya kan? Oke kak, bisa ya kak ya? Aku yakin bisa. Nah kakak-kakak, kita sudahi sampai di sini. Namun saya ingatkan lagi kembali di awal tadi, yaitu list untuk keseriusan kakak mengikuti luring.
Kakak-kakak, saya diminta BBGP untuk apa namanya? Untuk merilis daftar list untuk kegiatan tatap muka kita. Tatap muka kita. Nanti saya buat daftarnya di WA Group. Silakan kakak-kakak, pastikan kakak-kakak ikut luring ya. Kalau nggak bisa, sebutkan alasannya gitu. Misalnya sakit, gitu, sakit parah atau apa. Namun kalau bisa kak, ikuti aja kak. Ya, sayang kali kak kakak lewatkan ini kak. Kita nggak tahu kebermanfaatan sertifikatnya ini nanti kak. Bisa jadi menjadi syarat utama dalam satu hal. Ya kan? Sertifikat PKG PJOK bisa jadi menjadi syarat utama dalam satu hal. Jangan lewatkan kesempatan ini kak. Begitu kakak tidak lulus, begitu kena peraturan, kakak menyesal jadinya nanti. Ya kan? Udah setengah jalan loh kak, udah setengah jalan. Sayang kak, kita udah tatap maya 8 ini. Ya, karena satu hari tidak ikut luring kak, satu hari tidak ikut tatap muka, dia tidak lulus kak. Dipastikan tidak lulus. Sangat disayangkan kak. Nanti kakak kena apa? Kena peraturan. Nah, contoh ya kak, aku contohkan lagi. Contoh misalkan seperti ini peraturannya. Ya kan, dapat tunjangan misalnya. Dapat tunjangan, tapi harus memiliki sertifikat PKG PJOK. Nyesal kak, nyesal kali kak. Ya kan? Nah, yang kedua, mengikuti diklat ini misalnya, tapi harus memiliki sertifikat PKG PJOK. Nah, atau enggak begini pula lagi tuh, penyetaraan guru penggerak. Siapa yang sudah mengikuti PKG PJOK disamakan, udah bisa guru penggerak dia tuh. Bayangkan kakak lah. Kita nggak tahu kak kebermanfaatannya ini kak. Cuman berdasarkan pengalaman, pemerintah dalam membuat diklat sampai 3 bulan lamanya, biasanya itu kebermanfaatannya sangat urgen kak, penting sekali. Percayalah kak. Ya, percayalah kak, kalau sudah sampai 3 bulan lamanya diklat, apalagi seperti ini, blended dia, tatap muka dan tatap maya, percayalah kak, kebermanfaatannya sangat penting sekali. Jangan sampai menyesal kakak-kakak. Sudah setengah jalan, sudah kakak ikuti dari awal, rupanya luring, pada saat tatap muka bapak ibu nggak datang. Satu hari nggak datang, nggak lulus kakak-kakak. Jaga kesehatan, jaga kondisi, dan tetap semangat. Kemudian kakak-kakak berselancar di LMS kakak-kakak. LMS-nya dikerjain. Aku tadi udah kasih tahu itu, ya. Semua kosong masih. Ya, Kak Lasto, Kak Nila yang aktif di LMS, ya. Terima kasih Kak Lasto, Kak Nila, yang lainnya mengikut lah ya. Semangat. Kalau ada apa-apa telepon aku kakak-kakak. Coba telepon aku. Ya, coba telepon aku, Japri, Kak Pasil. Aku butuh loh petunjuk untuk ini. Telepon lah kak, pasti ada solusi. Ku kasih solusi kak. Ku permudah kakak-kakak. Niat kita baik kok kak, nggak ada untuk menjelekkan, nggak ada untuk mempersulit, apalagi mencegah gitu, enggak. Ku permudah kak. Itulah fungsinya fasilitator kak, memfasilitasi kakak-kakak kak. Ya, memfasilitasi kakak-kakak. Namanya juga fasilitator ya kan? Ku fasilitasi kakak-kakak. Ya, percayalah kak, nggak akan ku tinggalkan kakak-kakak, apalagi dalam hal pengerjaan di LMS. Silakan Japri, telepon aku, yang mana yang mau dibantu atau dikasih solusi, kita akan berikan kak, ya, kita akan berikan kak. Oke kakak-kakak, terima kasih buat kebersamaan malam ini. Nanti jangan lupa mengisi daftar list untuk keseriusan dalam menghadapi tatap muka luring ya, sekitar seminggu, mulai dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Oke, yang mana kegiatan tatap muka itu harus dihadiri terus setiap hari. Oke kakak-kakak, bisa ya kakak-kakak. Setelah kita tatap muka, kita kembali lagi Jimit. Kita kembali lagi tatap maya seperti ini sampai di Desember nanti kak, tanggal 12. Artinya kita kan tatap maya kan, ya ada yang sekali seminggu, ada yang 2 kali seminggu ya kan? Gak apa-apa kakak-kakak, ya ikuti aja.
Kan nggak tiap hari kita tatap apa jimitnya ataupun tatap mayanya setiap hari. Ya. Kakak-kakak diberi waktu kok untuk isi LMS ataupun baca modul ataupun yang lain ya. Santai aja kok kakak-kakak. Nggak ada yang mau dibingungkan di sini, nggak ada yang mau dipanikkan di sini, nggak ada yang mau disetreskan di sini. Ya, kakak-kakak percaya saya sama kakak-kakak sekalian, saya sebagai fasilitator siap membantu kak. Garis bawahi kak, siap membantu. Ya, nggak ada yang sulit kak, nggak ada yang sulit. Saya siap membantu. Japri telepon saya untuk membantu kakak-kakak semua. Ya, oke kakak-kakak, kerjakan LMS kita sampai modul 16. Sampai modul 16. Pelan-pelan aja kakak-kakak. Ya, pelan-pelan aja. Jangan ngasal. Perhatikan setiap item yang ada di menu LMS. Ya, jangan terlewatkan. Nanti dia ketahuan dia bahwasanya terdeteksi bahwasanya kakak belum mengerjakan satu modul tertentu misalnya ya kan. Oke kakak-kakak, saya percaya pada kakak-kakak untuk tuntaskan kegiatan ini tanpa ada halangan, rintangan, dan hambatan ya kakak-kakak. Semua masalah bisa dibicarakan, ada solusinya kok. Jangan takut kakak-kakak. Baik kakak-kakak, kita sudahi. Kita akhiri dengan doa penutup yang dibawakan oleh Kak Benri. Silakan Kak Benri, izin Kak, minta tolong Kak, buatkan doa penutup Kak. Open mic Kak. Izin bang, nggak bagus jaringanku di sini bang. Apa atau jaringannya bang? Oke, nggak apa-apa Kak, nggak apa-apa Kak. Kak apalah, Kak Mindo lah Kak, izin Kak Mindo. Buatkan Kak doa penutup kita Kak, biar selesai kita Kak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Belum kita menutup destinasi PKG PJO kita ini, ada baiknya kita berdoa, doa penutup, doa sesuai dengan agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada Kak Mindo yang telah membawakan doa penutup. Kita on kamera ya kakak-kakak, kita mau ambil foto, kemudian kita sudahi. Nah, apa namanya? Jangan lupa ya kakak-kakak untuk mengisi daftar list tadi. Kesediaan dan keseriusan kakak-kakak dalam menghadapi tatap muka nanti di tanggal 27 kakak-kakak, 27 sampai tanggal 2. 27 Oktober sampai tanggal 2 November. Seminggu, pas seminggu. Dari hari Minggu ke hari Sabtu. Oke. Kita berfoto, silakan on kamera. Oke, gayanya gini lah ya, gini ya. Atau enggak literasi aja, literasi. Oke. Ayo Kanila dibuat tangannya Kak, izin Kak. Oke, saya ambil ya. 1, 2. 1, 2. Oke, satu lagi apalah, Love. Oke, 1, 2. 1, 2. Oke kakak-kakak, terima kasih kakak-kakak buat kebersamaan kita kali ini. Tetap semangat ya kak ya, tetap semangat, jangan lemah, jangan tidak semangat, harus semangat kak ya. Oke, kasih plus dulu, kasih tepuk tangan, kasih jempol.